semuanya, perkenalkan, nama saya Fajar. Di sini saya akan menerangkan tentang fluida statis. Selamat menonton. Teman-teman di sini semua, apakah sudah tahu apa sih fluida itu? Kalau belum tahu, mari kita simak pembahasan berikut ini. Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan gas. Sifat-sifat fluida statis dapat mengalami perubahan bentuk, dapat mengalir, memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Besaran-besaran fluida. Besaran fluida terdiri dari kompresibel dan tidak kompresibel, massa jenis, viskositas, berat jenis, tegangan permukaan, dan kapilaritas. Kompresibel adalah kemampuan suatu zat untuk dimampatkan akibat tekanan. Zat kompresibel artinya zat yang bisa dimampatkan karena bisa mengalami perubahan volume zat ditekan, contohnya gas. Zat tidak kompresibel artinya zat yang tidak bisa dimampatkan karena tidak mengalami perubahan volume zat saat ditekan, contohnya zat cair. Jenis. Massa jenis atau density adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, semakin besar massa jenisnya. Dirumuskan dengan P sama dengan M per V, dengan P massa jenis, M sama dengan massa, V sama dengan volume. Pernahkah teman-teman mencampurkan air dan minyak? Apakah keduanya bisa bercampur atau tidak? Kenapa minyak dan air tidak bisa menyatu? Hal ini dikarenakan massa jenis minyak tidak sama dengan massa jenis air. Massa jenis minyak lebih kecil dibanding dengan massa jenis air sehingga minyak akan terapung di dalam air. Viskositas adalah proses pengukuran ketahanan atau kekentalan fluida dengan tekanan atau tegangan tertentu. Viskositas menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Dirumuskan dengan Fs sama dengan 6pi URV. Keterangan Fs sama dengan gaya gesekan Stokes, U koefisien viskositas, R jari-jari, V kecepatan relatif. Berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis ini berbeda dengan massa jenis. Perbedaannya adalah berat jenis dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Rumusnya S sama dengan W per V dan S sama dengan Rho dikali G. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang. Rumusnya yaitu Y sama dengan F per I, dengan keterangan Y sama dengan tekanan permukaan, F sama dengan gaya, I sama dengan panjang. Kapilaritas adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler. Jika gaya adhesi lebih besar daripada kohesi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler. Contohnya air yang naik dari akar tanaman ke batang pohon. Jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi, maka zat cair akan turun. Contohnya raksa. Tekanan hidrostatis. Teman-teman di sini semua sudah pernah berenang kan? Ketika teman berenang terlalu dalam, mengapa telinga bisa menjadi sakit? Ini dikarenakan adanya tekanan hidrostatis. Semakin kita berenang ke dasar kolam, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Rumus tekanan hidrostatis, P sama dengan Rho GH, dengan keterangan Rho sama dengan massa jenis zat, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan kedalaman atau ketinggian. Rumus tekanan mutlak, PT sama dengan BO plus Rho GH. Keterangan PT sama dengan tekanan mutlak N per meter kuadrat atau PA, PO sama dengan tekanan atmosfer atau PA. Contoh soal, terdapat tabung yang berisi ikan dan dua pancuran air, yaitu dengan ketinggian 100 cm dan 15 cm. Hitunglah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut.
Rho ikan sama dengan 1 gram per cm kubik. Diketahui Rho sama dengan 1 gram per cm kubik diubah menjadi 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan, jadi karena ada 2 yaitu 100 cm, kemudian dikurangi 15 cm menjadi 85 cm, kemudian diubah menjadi meter sama dengan 0,85 meter. Ditanyakan tekanan hidrostatis, jawab pH sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 dikali 10 kali 0,85 sama dengan 8500 Pascal. Hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis berbunyi, semua titik yang terletak di suatu bidang datar dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Contoh hukum utama hidrostatis, di sini terdapat pipa kapiler dengan di sebelah kiri yaitu ada PA H1 dengan pipa 1, dan pipa 2 sendiri terdapat pada PA dan ketinggian H2. Dirumuskan yaitu rumus pertama sama dengan P1 sama dengan P2. Rumus kedua yaitu PA plus Rho 1 GH1 sama dengan PA plus Rho 2 dikali G dikali H2. Kemudian rumus ketiga yaitu Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi yaitu tekanan yang diberikan pada suatu cairan pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama pada semua titik dalam cairan dan dinding bejana. Rumus hukum Pascal. Rumus hukum Pascal yaitu P1 sama dengan P2 diturunkan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2, diturunkan lagi menjadi F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. Contoh soal, mesin hidrolik pengangkat mobil pada gambar di bawah ini memiliki pengisap masing dengan luas A1 5 cm2 dan A 2000 cm3. Berat mobil yang akan diangkat 25.000 Newton. Berapa besar gaya F1 yang harus diberikan pada pengisap kecil? Jawab, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 sama dengan A1 per A2 kali F2. F1 sama dengan 5 cm dikali 2000 cm kali 25.000 Newton menjadi sama dengan 62,5 Newton. Hukum Archimedes. Teman-teman di sini apakah pernah merasakan perbedaan berat badan saat di dalam kolam renang sendiri dan di luar kolam renang? Jika teman-teman naik keluar kolam dan mengangkat badan teman-teman, seakan-akan badan teman-teman menjadi lebih berat ketika berdiri. Hal ini dikarenakan adanya berat semu akibat adanya gaya apung yang telah dirasakan selama di dalam kolam. Bunyi hukum Archimedes, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan beratnya zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Benda terapung yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mengalami peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Benda terapung dirumuskan dengan FA kurang dari W. Benda melayang dirumuskan dengan FA sama dengan W. Benda tenggelam dirumuskan dengan FA kurang dari W. Secara matematis, gaya Archimedes atau gaya apung dirumuskan dengan FA sama dengan MF kali G. FA sama dengan Rho F kali VBF kali G. Keterangan FA gaya apung, MF massa zat cair, G gravitasi bumi, Rho F massa jenis zat cair, VBF sama dengan volume benda yang tercelup dalam zat cair. Gaya Archimedes menyebabkan berat benda di dalam zat cair seolah berbeda dengan beratnya di udara. Berat di dalam air akan lebih kecil dibanding berat di udara. Hal ini dinamakan berat semu. Rumusnya sama dengan W sama dengan W kurangi F.
Kemudian rumus yang kedua sama dengan F sama dengan P kurangi V1. Contoh soal, sebuah gabus terapung di atas air dengan bagian gabus yang berada dalam air sebesar 40% dari volumenya. Di atas air kemudian dituang minyak dengan massa jenis 0,6 gram per cm3 sehingga 30% dari volume benda terendam dalam minyak. Hitunglah massa jenis benda tersebut. Fa plus Fm sama dengan W sama dengan rho A, Va G plus Pm kali Fm kali G sama dengan rho B, VBG sama dengan 1, 0,4 VB ditambah 0,6 gram 0,3 VB sama dengan PB V0 sama dengan 0,4 tambah 0,4 dicoret VB sama dengan PB sama dengan 0,64 gram per cm3. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.